Oke, berarti nanti kalau ditanya jawab ya. Nah, oke. Pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang PPh pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh peserta kegiatan dan penghasilan lainnya. Dan untuk materi pertemuan 7-nya itu penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Nah, kita bahas dulu tentang penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan. Untuk per 2016-nya udah dibuka semua belum? Sama PMK 168. Coba nanti dulu deh. Untuk pengertian peserta kegiatan, ini aku jelasin pengertiannya dulu ya. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat rapat, sidang, seminar, kelompok karya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Contohnya apa aja sih? Contohnya itu peserta perlombaan, baik dalam lomba bidang apapun, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan, serta peserta kegiatan lainnya. Nah, jadi kalau semisal ada semacam workshop, terus ketika kalian ikut workshop tersebut kalian dapat penghasilan, nah itu nanti penghasilannya dipotong PPh 21. Nah, untuk teknis perhitungannya sekarang kalau di per 2016 itu kan pasti perhitungannya pakai tarif progresif pasal 17. Nah, sekarang coba dibaca PMK 168 yang di bagian lampiran untuk perhitungan penghasilan atas peserta kegiatan itu pakai tarif apa? Coba dibuka dulu PMK-nya. Aku minta siapa ya baca? Ini kok banyak yang ini sih? Banyak yang open. Udah dibuka belum PMK yang 168? Terus di lampiran itu ada perhitungan atas penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan. Nah, coba satu ya. Oklin. Coba baca PMK 168-nya. Udah dibuka belum? Mas, belum Kak, bentar Kak. Oke. Coba sebutin aja deh di PMK-nya. Kalau di PMK 168 itu perhitungan penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan itu menghitungnya pakai tarif pasal berapa? Pasal 17, Kak. Ini siapa yang jawab?
Astuti. Astuti yang ditanya aku. Oh, maaf. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, makasih ya Astuti udah bantu jawab. Nah, jadi untuk yang perhitungan penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan sama penghasilan bonus gratifikasi, tantiem, dan lain-lain, itu kalau kalian baca kan kita kan sekarang lagi transisi ya, perpindahan peraturan dari yang tadinya pakai acuannya per 2016, terus ganti ke PMK 168 atau PP 58. Nah, kalau di per 2016 itu di sana kan keterangannya kan perhitungan penghasilan yang diperoleh dari peserta kegiatan kan pakai tarif pasal 17. Nah, di PMK itu juga di PMK 168 itu juga pakai tarif pasal 17 ayat 1. Yang artinya apa? Yang artinya perhitungan penghasilan atas peserta kegiatan itu dihitungnya antara per dengan ter itu perhitungannya sama saja. Jadi di sini aku ngasih contohnya kalau kemarin-kemarin kan ada contoh per sama ter. Nah kalau di sini aku kasih contohnya satu aja. Maksudnya nggak karena kita nggak beda peraturan dan cara hitungnya masih sama, jadi contohnya tetap sama aja. Gitu. Itu ya. Uh, Tadi suruh aku baca PMK-nya biar kalian itu nelaah sendiri tadinya. Kan kalau di PMK itu dia jelas ya perhitungannya bagaimana. Nah, untuk tadi kan buat apa namanya? Buat pengertian peserta kegiatan kan udah dijelasin. Nah, contoh perhitungannya itu bagaimana? Nah, di sini contohnya itu eh Bapak Sony ber-NPWP. Dia adalah seorang atlet bulu tangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Grand Prix Golf 2021 dan memperoleh hadiah sebesar 200 juta. Nah, gimana cara pemotongannya? Nah, ini tuh kalau peserta kegiatan, tadi kan definisinya itu nggak cuma yang ikut workshop atau apapun ya, tapi kalau dia ikut lomba itu juga nanti dipotongnya PPh 21. Nah, ini yang sering jadi apa ya? Yang sering bikin bingung itu ketika kalian udah belajar PPh 23 belum di pot-pot lainnya? Udah, Kak. Udah. Nah, kalau PPh 23 itu pemotongan pajak antara wajib pajak apa sama wajib pajak apa? Ada yang tahu nggak? WPLN, Kak. WPLN itu 26, 23. 23 itu wajib pajak apa? Orang pribadi kah atau badan? Badan, Kak. Badan sama orang pribadi sama badan, atau badan sama badan, atau orang pribadi sama orang pribadi? Gimana? Kalau di PPh 23, hadiah, kalau dia penerimanya bukan orang pribadi, berarti kan wajib pajak itu kan hanya ada dua, orang pribadi sama badan. Nah, kalau yang dapat hadiah itu badan dan yang memberikan adalah badan, nanti dipotongnya bukan PPh 21 tapi PPh 23. Tapi semisal yang memberikan itu badan tapi yang menerima itu adalah orang pribadi, maka nanti hadiah tersebut dipotongnya PPh 21. Nah, itu ya bisa dibedain. Nah, sekarang ini untuk hadiah itu ada beberapa macam sih itu cara pemotongannya. Nanti ada juga yang dia kayak sifatnya hadiah undian, itu nanti dipotongnya bukan PPh 21 ya. Nanti dipotongnya PPh final. Nah, sekarang untuk hadiah yang diterima karena dia mengikuti ajang lomba, nanti dipotongnya itu PPh pasal 21. Nah,
karena di sini pakai tarif progresif dan ini lombanya masih tahun 2021, berarti masih pakai tarif yang lama, masih pakai batasan yang lama ya. Jadi cara ngitungnya tinggal 5% dikali sama 50 juta, terus sisanya berapa? Sisanya itu 150 kan. Nah, 150-nya ini dikali sama 15%. Nah, PPh-nya dari keduanya diakumulasiin. Nah, itu buat cara ngitung PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh peserta kegiatan. Nah, itu sih simple kan. Nah, yang selanjutnya perhitungan atas penghasilan lainnya. Nah, penghasilan lainnya ini ada beberapa macam. PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh anggota dewan. Yang pertama itu anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, yang kedua itu mantan pegawai yang menerima penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Nah, yang ketiga, peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, ketiga ini kan dia tidak termasuk dalam pegawai tetap dan bukan pegawai, tapi dia masuknya itu ke ada yang sebagai bukan pegawai, ada yang sebagai penerima dana pensiunan. Nah, itu cara perhitungannya bagaimana? Nah, yang pertama itu untuk perhitungan anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap. Nah, contohnya ini Amin Rais ber-NPWP adalah seorang komisaris di PT Media Primatama yang bukan sebagai pegawai tetap pada bulan Juni 2021. Menerima honorarium sebesar 60 juta. Nah, PPh 21 yang terutang adalah, ini sebenarnya perhitungannya gampang sih. Tinggal pakai tarif progresif biasa, nanti ketemu PH pasal 21-nya yang dipotong. Udah bisa kan ya? Nah, selanjutnya, untuk lanjutannya, apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari satu kali, maka PPh pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang diterima sebelumnya. Nah, jadi tuh ini kalau semisal ini tahun berapa sih dia? Kan di dalam 2021 dia nerima penghasilannya itu 2 kali. Nah, itu nanti harus diakumulasiin penghasilan yang pertama sama penghasilan keduanya. Karena di Desember dia dapat penghasilan lagi sebesar 40 juta, maka besarnya PPh 21 yang harus dipotong itu gimana? Nah, karena honorariumnya itu 100 juta, totalnya berarti yang kena tarif yang pertama itu ini harusnya masih 50 ya. Kan batasnya 2021 ya. 50 jutanya kena 5%, terus yang 50 juta satunya lagi kena tarif yang 15%. Itu sih buat perhitungan yang penghasilan keduanya. Jadi ini Oke, ini untuk perhitungan anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, yang selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 21 yang diperoleh dari jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya. Nah, pemberian jasa produksi di sini adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan pengawas sehubungan dengan adanya prestasi kerja. Nah, kalau tantiem itu adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu persentase jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
Nah, kalau gratifikasi itu kan sebenarnya udah akrab ya sama kalian. Kalau gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, di sini contoh perhitungannya itu Victoria ber-NPWP dan bekerja pada PT Fajar pada tanggal 1 Januari 2021. Setelah berhenti bekerja pada PT Fajar karena pensiun, pada bulan Maret 2021, Victoria menerima jasa produksi dari PT Fajar sebesar 55 juta. Nah, ini ngitungnya juga sama sih, pakai tarif PPh pasal 21 ya. Oke. Terus, nah, ini semisal untuk perhitungan, semisal di dalam tahun yang sama, tapi dia menerima 2 kali penghasilan, seperti anggota dewan dan direksi tadi, penghasilannya diakumulasiin, terus nanti dihitung pakai tarif pasal 17. Oke, ini bisa lah dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya untuk peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, itu perhitungannya bagaimana? Nah, di sini ada contohnya. Nicholas adalah pegawai yang sudah bekerja selama 15 tahun di PT Abadi Sejahtera. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas sebesar 300.000 sebulan ke dana pensiun Abadi Sejahtera yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas membayar uang serupa ke dana pensiun yang sama sebesar 350.000 per bulan. Nah, bulan April 2021, Nicholas memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar 20 juta. Kemudian pada bulan Juni, ia menarik lagi dana sebesar 15 juta. Kemudian bulan Oktober 2021 untuk keperluan lainnya, ia menarik lagi dana sebesar 15 juta. Nah, perhitungannya gimana? Sebenarnya sama aja sih, ini tinggal dihitung aja selama dia belum melewati batas atau belum melewati 50 juta lebih, tetap tarifnya itu kenanya di 50%. Nah, dengan syarat dia nggak ada akumulasi penghasilan di bulan sebelumnya. Gitu. Nah, kalau ini ada yang bingung nggak kenapa yang 25 juta ada yang kena 15, ada yang kena 15%, ada yang kena 5%. Ini sebenarnya hanya diakumulasin aja ya. Jadi dipecah gitu. Udah untuk perhitungan ini rata-rata sama sih. Nah, ini udah selesai untuk materi pertemuan 6. Ada yang mau ditanyain nggak? Gampang kan? Kalian cuma harus paham aja sih. Apa Rehan? Ini yang anggota Dewan Pengawas itu yang tadi kan langsung dikali 15% itu kayak gimana ya? Ini yang ini mana sih? Ini. Iya. Enggak, itu 50 jutanya enggak ditaruh di PPT. Paham enggak? Itu kan yang dikali 15% cuma 50 juta. 50 jutanya masih kena 5% maksudnya. Gitu loh. Oh, sebentar, gue salah deh. Sebentar, gue salah jelasin. Nah, dia itu kalau nggak, nah dia tuh kan, jadi gini, di bulan, apa sih ini? Di bulan sebelumnya, nah, kenapa di sini dia 40 juta langsung dikali 15%? Karena di bulan sebelumnya, ini kan dia dapat penghasilan 60 juta kan. 50 jutanya itu kena 5%, terus
10 jutanya kena 15%. Nah, karena dia penghasilannya pakai kumulatif, kan pas diakumulasiin, ini penghasilan dia yang 40 juta ini udah ada di lapis kedua, makanya dia langsung kena 15%. Gitu. Jadi ini ceritanya kita lagi ngitung yang bulan Desember. Karena kita udah ngakumulasiin dari yang bulan Juni tadi. Dia dapat bulan apa sih? Juni atau Juli? Nah, Juni kan dia dapat 60 juta nih. Apa namanya? Kan 10 jutanya ini udah kena 15%. Nah, sekarang di bulan Desember dia dapat lagi penghasilan 40 juta. Harusnya kalau dia baru pertama kali dapat penghasilan, itu harusnya dipotongnya 5%. Tapi karena di bulan sebelumnya dia udah pernah dapat penghasilan, nah maka dari itu penghasilannya itu harus diakumulasiin ketika dia dapat 2 kali di tahun yang sama. Nah, makanya yang 40 juta ini dipotongnya tuh langsung 15%. Paham nggak? Sampai sini. Paham nggak? Terima kasih. Oke. Nah, ini bisa di next ke yang pertemuan 7. Atau ada lagi pertanyaan buat yang pertemuan 6? Kak, aku mau tanya. Heeh. Yang tadi yang dipisah itu ada ketentuannya nggak sih, Kak? Yang 5% itu gimana? 15% itu gimana? Aku share screen di Excel aja ya. Bentar. Oke, Kak. Udah kelihatan belum Excel ya? Sudah, Kak. Jadi tuh gini, kan ini untuk penghasilan lainnya ya. Jadi tuh kayak misalnya gratifikasi, bonus, tantiem, atau penghasilan yang didapat dari anggota dewan atau direksi, atau penghasilan dari dana pensiun dan lain-lain, itu cara penghitungannya gini. Semisal penghasilan itu dibayarkan, ini penghasilan 2021 ya. Nah, penghasilan tersebut dibayarkan di bulan Juni dan bulan Desember. Di bulan Juni ini, misalnya dibayarin itu 70 juta ya. Misalnya dibayarin 70 juta. Nah, di bulan Desember, dia dapat 30 juta. Nah, kalau semisal dia pembayaran penghasilan atas ini, apa namanya, gratifikasi, bonus, dan penghasilan lainnya, pembayaran pertama itu belum dikumulatifin. Jadi, apa namanya, 70 jutanya ini kena lapis 1 sama lapis 2. Yang 50 jutanya itu dikali sama 5%. Terus yang 20 jutanya itu dikali sama 15%. Gitu. Nah, yang 30 jutanya ini bagaimana? Yang 30 jutanya ini wajib diakumulasiin sama penghasilan yang dia dapat di bulan Juni. Karena perhitungannya untuk penghasilan yang dari gratifikasi, bonus, dan tantiem itu seperti